Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Sahabat biologi, selamat datang di seri video Dinamika Belajar Biologi di tengah pandemi COVID-19. Di dalam seri video kali ini, saya akan membagikan pengalaman belajar bersama murid-murid di dalam kelas biologi. Sahabat biologi, di video part 2 kali ini, mari kita lihat cuplikan pembelajaran lanjutan tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia di kelas 11 IPA 3. Ya, silakan bagi tugasnya. Siapa yang jadi moderator? Siapa yang nanti akan bertanggung jawab untuk menjelaskan gangguan penyakit 1, 2, 3 dan 4, 5, 6? Itu kalau untuk yang satu kelompoknya dua orang. Kalau Sahabat biologi, selanjutnya kita memasuki tahap diskusi kelompok. Setiap murid di dalam kelompok diberi kesempatan untuk mengajar teman-teman lain yang ada di dalam kelompoknya secara bergantian. Setelah itu, di antara mereka saling memberikan masukan dan melakukan kajian kritis untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan guru. Sahabat biologi, selama proses diskusi, setiap murid diberikan kesempatan untuk saling bertanya jika ada bagian-bagian yang tidak dapat dikerjakan sendiri, sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Sahabat biologi, tiba saatnya untuk melaporkan hasil diskusi. Saluran pencernaan yang pertama dan kedua, yaitu mulai dari kerongkongan, akan dijelaskan oleh teman kami, Savanaga. silakan. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Gangguan yang sering terjadi pada mulut itu meliputi sariawan. Gejala-gejala yang sering terjadi seperti munculnya bintik-bintik merah di bagian dalam bibir yang lama-kelamaan makin membesar. Dampaknya terhadap kinerja sistem pencernaan itu menjadi terhambat karena susah untuk mengunyah makanan. Cara pengobatannya adalah dengan mengonsumsi banyak minum air dan juga mengonsumsi obat sariawan seperti adem sari dan cakang muda. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Jadi gangguan yang sering terjadi adalah tersedak sebagai akibat dari salah cerna makanan akibat bolus yang dikonsumsi itu dalam bentuk yang jumlah terlalu besar. Gejala-gejalanya seperti batuk-batuk dan matanya berair. Dampaknya terhadap kinerja sistem pencernaan menjadi terhambat sebagai akibat dari makanan yang masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus tersebut dalam bentuk bolus yang sangat besar. Akibatnya mengalami sak lalu tersedak. Cara pengobatannya adalah dengan mengonsumsi banyak air putih dan makan buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Yang ketiga, organ lambung. Gangguan yang sering terjadi pada organ lambung yaitu mah. Gejalanya yaitu tubuh terasa putih, mual. Dampaknya tubuh menjadi tidak stabil karena kurangnya asupan makanan yang masuk. Pengobatannya juga dapat dilakukan dengan cara mengatur pola makan, istirahat yang cukup, kurangi mengonsumsi makanan yang bergizi dan berguna, dan juga bisa menggunakan obat-obatan yaitu baik obat medis dan obat tradisional. Yang keempat, organ usus halus. Gangguan yang sering terjadi pada organ usus halus yaitu hepatitis atau sirosis hati. Gejala umumnya yaitu pada organ usus besar, yaitu sembelit. Gejala-gejala yang ditimbulkan sakit perut, sulit BAB, dan saat BAB anus terasa sakit. Cara pengobatannya minum air secara teratur dan mengonsumsi obat medis serta mengonsumsi buah-buahan atau makanan yang banyak mengandung serat. Organ yang keenam yaitu anus.
Gangguan yang sering terjadi pada anus yaitu ambeien atau wasir atau hemoroid. Gejala-gejala yang ditimbulkan susah BAB, sakit pada daerah anus dan penggumpalan pena pada bagian. Cara pengobatan yang bisa kita pakai saat terkena ambeien yaitu mengonsumsi air secara lebih teratur dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat serta minum obat medis. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Iya, baik, silakan tepuk tangan. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama, organ mulut yang dijelaskan oleh kelompok 1. Penyakitnya sakit gigi, penyebabnya karena makanan manis, mengonsumsi makanan manis berlebihan. Pengobatannya menggunakan bunga kamboja, obat kumur, dan obat pereda nyeri gigi. Penyakit yang kedua dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu tersedak. Tersedak itu peristiwa yang terjadi di antara kerongkongan dan tenggorokan. Ini karena makan yang tidak berhati-hati atau terburu-buru. Gejalanya ini tidak ada karena dia terjadi secara tiba-tiba. Pengobatannya itu dengan minum air dan berhati-hati saat makan. Penyakit yang ketiga adalah MAC, dijelaskan oleh kelompok 3. Gejala dari MAC ini sulit menegakkan badan, mual dan muntah, susah bernapas, serta nyeri di ulu hati. Pengobatannya makan secara teratur, minum obat Milanta atau Promac, dan minum air panas. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem saluran pencernaan. Penyakit yang pertama yaitu terjadi pada organ mulut. Gangguan yang sering terjadi yaitu sakit gigi. Gejala-gejala yang sering terjadi adalah gusi membengkak, terasa nyeri pada gusi atau di sekitar gigi yang bermasalah, dan terasa nyeri saat mengunyah makanan. Pengobatannya yang pertama bisa dilakukan dengan kumur mulut menggunakan air garam atau betadine kumur. Yang kedua, minum obat medis seperti Antalgin. Yang ketiga, menggunakan cetak kamboja. Berikutnya saya akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada area kerongkongan. Gangguan yang diambil adalah tersedak. Tersedak merupakan peristiwa salah jalur di mana makanan yang seharusnya melewati area kerongkongan namun beralih ke tenggorokan. Peristiwa ini terjadi secara spontan sehingga tidak memiliki gejala. Pengendaliannya dilakukan dengan minum air secukupnya dan hati-hati pada saat makan atau mengunyah makanan dengan tidak terburu-buru. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Gangguan pencernaan yang terakhir adalah pada lambung. Penyakit yang sering terjadi pada lambung yaitu MAC. Gejala-gejala umum yang sering terjadi, yang pertama merasa sedikit sesak nafas, sulit menegakkan badan, rasa nyeri pada ulu hati, mual, muntah, dan mengeluarkan keringat dingin. Cara pengobatannya, yang pertama minum air hangat, yang kedua makan secara teratur, yang ketiga minum obat penghilang nyeri seperti Milanta, dan yang terakhir istirahat yang cukup. Sekian dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini saya dan Ando akan menjelaskan kembali tentang gangguan pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama, penyakit ambeien yang terjadi di daerah rektum dan anus.
Ambeien itu adalah pelebaran pembuluh darah di sekitar anus karena terjadi pengeluaran feses yang keras akibat kekurangan konsumsi air dan air. Gejala umum yang biasanya kita alami itu paling pertama pasti sulit duduk karena akan terasa nyeri di daerah sekitar tulang ekor dan rasanya itu seperti bisul, seperti ada yang mengganjal. Kemudian akan terasa sakit sekali saat kita BAB atau buang besar. Dan berikutnya, kalau kita lihat akan ada gelambir seperti daging yang berlebih di daerah anus. Hal ini dapat kita cegah dengan konsumsi sayur yang banyak, pola hidup bersih, makan makanan bergizi, dan yang pasti rajin minum air. Tapi kalau sudah terjadi, kita bisa mengobatinya dengan rajin minum obat seperti Ambefem ada di iklan itu sesuai dengan anjuran dokter. Terima kasih. Mengobati dengan pemberian obat medis, tapi jika sudah terlalu parah, disarankan untuk melakukan transplantasi hati. Penyakit yang ketiga pada usus besar yaitu sembelit. Gejala umum yang terjadi, yang pertama perut terasa sakit, yang kedua susah BAB, yang ketiga anus terasa sakit saat mengeluarkan feses. Hal ini dapat diobati dengan meminum air putih secara teratur dan mengonsumsi buah-buahan yang dapat melancarkan pencernaan. Sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan. Untuk saluran yang keempat yaitu usus halus. Jenis penyakit yang biasa terserang di usus halus adalah hepatitis atau sirosis hati. Gejalanya itu yang pertama, telapak tangan, telapak kaki, dan bola mata kita yang putih ini menjadi warna kuning. Dan daya tahan tubuh kita juga semakin melemah. Dampaknya itu yang paling berbahaya bisa menyebabkan kematian. Cara pengobatannya itu suntik antibodi, bisa menggunakan juga obat herbal maupun medis, dan banyak mengonsumsi air putih. Yang kelima, di usus besar. Di usus besar ini biasanya terjadi usus buntu. Gejala awalnya itu sakit perut, bercak darah pada feses. Dampaknya kinerja usus terhambat akibat menumpuknya makanan berupa biji-bijian yang tidak mampu dicerna lambung sehingga ususnya luka. Cara pengobatannya, yang pertama itu harus operasi, dan yang seterusnya itu mengunyah makanan hingga halus baru ditelan, bila perlu di blender. Yang kelima, gangguan kesehatan pada anus, itu seperti ambeien atau hemoroid atau wasir. Gejala-gejala umumnya adalah fesesnya itu sulit keluar karena fesesnya itu mengeras atau tersumbat di bagian anus. Dampaknya itu anus terasa sakit ketika kita duduk. Hal ini disebabkan karena kita terlalu memaksa fesesnya untuk keluar, jadinya anusnya itu sakit. Cara mengobatinya itu memakai obat yang dioleskan di anus namanya Microlax. Teman-teman, Siang. yang berdua di sini ingin menjelaskan tentang gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama, pada usus halus, penyakit yang terjadi pada usus halus yaitu hepatitis. Gejala yang sering terjadi, mata dan kulit berwarna kuning, feses berwarna gelap atau pucat, kulit berwarna gelap, terus mudahlah, demam dan mual. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan pemberian obat medis. Jika sudah terlalu parah, disarankan untuk dilakukan transplantasi. Yang berikutnya, gangguan kesehatan yang terjadi di usus besar, yaitu sembelit. Gejala-gejalanya perut terasa sakit, susah buang air besar, dan anus terasa sakit saat mengeluarkan feses. Cara pengobatannya dengan minum air secara teratur dan makan buah-buahan yang melancarkan pencernaan. Yang ketiga yaitu ambeien yang terjadi di anus. Gejala-gejalanya sulit duduk, tulang terasa sakit, dan
sakit saat BAB. Cara pengobatannya, rajin mengonsumsi sayur, pola hidup bersih, dan makan makanan bergizi serta minum obat. Ya, tepuk tangan untuk mereka. Sahabat biologi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.